Ini tiba-tiba BGS, dia membentuk kolegium tandingan. Tiba-tiba dia membentuk kolegium versi Kementerian Kesehatan. Ini ada intrik politik di belakangnya yang memang dimainkan untuk membungkam orang-orang tertentu yang berbeda pendapat. Dulu tidak pernah ada friksi antara Menteri Kesehatan dengan organisasi profesi, tidak pernah ada. Nggak pernah ada ribut-ribut kayak begini, Bang. Kisah-kisah dokter yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh misalnya itu kan diakibatkan karena kurangnya kontrol. Nah, terbukti sekarang kan mulai ada pelecehan, ya kan? Mulai ada ini muncul-muncul semua kan? Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Jauh-jauh datang dari negeri seberang, dari negara sebelah, dari Doha, Qatar. Dr. Iqbal Mukhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah, Bang. Sehat selalu, insya Allah. Netizen, saya jelaskan dulu, Dr. Iqbal Mukhtar ini adalah pengurus besar ya, Ikatan Dokter Indonesia dan Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah. Timur Tengah, ya. PDITT ya. Betul, Bang. Dan sekarang juga tergabung dalam Forum Dokter Ketahanan Kesehatan Bangsa. Betul, Bang. Betul. Dan berpraktek dan menetap di Doha, Qatar. Dan alhamdulillah Dr. Iqbal menyempatkan diri nih untuk berdiskusi, memberikan pengalaman dan ilmunya di channel Abraham Samad Speak Up. Gimana kabarnya, Dok? Indonesia aman? Alhamdulillah. Ada sesuatu yang perlu dikritisi ya, Dok? Iya, Bang. Iya, Bang. Betul. Ada masalah di dunia kedokteran Indonesia, Dok ya? Iya, Bang. Ada sesuatu hal yang mengusik pemikiran kita. Mengusik rasa keadilan kita mungkin betul, ya. Betul, mengusik Bang. Sensitivitas kita ya. Betul, Bang. Karena saya lihat beberapa hari yang lalu kan di media sosial itu kan diramaikan dengan aksi pita hitam. Pita hitam, betul. Yang dilakukan oleh sejumlah dokter Indonesia. Sebagian besar tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia. Aksi ini kayaknya dipicu atas keputusan sepihak Kementerian Kesehatan yang melakukan mutasi atau pemindahan terhadap dokter spesialis anak yang bekerja di rumah sakit vertikal alias rumah sakit yang di bawah pengelolaan pemerintah. Kira-kira seperti gitu ya? Betul, Bang. Betul. Termasuk salah satu korbannya adalah Ketua IDAI sendiri ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Basara Yanuarso. Dokter Piprim. Piprim ya. Ya, Basara Yanuarso yang dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Umum Fatmawati. Betul. Ya. Dan beberapa dokter spesialis lainnya juga mengalami seperti hal demikian. Sama, ya. Dok, ini kan kalau kita lihat peristiwa yang menimpa dunia kedokteran akhir-akhir ini cukup banyak, Dok. Iya, mulai tahun lalu ketika membahas undang-undang kesehatan. Kemudian banyak lagi ada pelecehan dokter dan yang terakhir ini kebijakan-kebijakan Menteri Kesehatan yang menurut saya tidak melihat lebih jauh. Iya. Bagaimana sih harusnya menempatkan peran dokter itu sebagaimana mestinya. Saya berpikir jangan-jangan ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menkes memang selalu bisa diartikan offside. Ya, offside karena dia kan bukan dokter. Betul. Ya? Sehingga dia kurang memahami mungkin. Betul. Arti profesi kedokteran. Bisa nggak Dr. Iqbal menjelaskan nih supaya kita bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi? Iya, saya kira kalau kita berangkat dari kasus itu ya, Bang Abraham ya. Jadi memang kita melihat adanya fenomena ada seorang dokter yang dimutasi dari Rumah Sakit Cipto ke Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Kalau kita menggunakan bahasa nalar positifme, kita akan bilang, oh ini kan wajar-wajar aja gitu kan. Ya. Seorang ASN dipindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Jadi kalau orang hanya berpikir singkat, dia tentu menganggap bahwa ini sesuatu hal yang normal. Lumrah. Karena harus ikut kepada bos kan. Gitu kan? Tetapi faktanya begini, Bang. Kalau hal ini itu terjadi secara sistematis, terjadi berulang, terjadi pada target tertentu dan ada sequence yang jelas antara satu momen dengan momen lain, kita pantas dong curiga. Oke. Kan begitu, Bang? Iya. Nah, ini kan begini, Ikatan Dokter Anak Indonesia ini merupakan sebuah kumpulan profesi yang sangat getol memprotes Menteri Kesehatan. Dia yang terdepan ya memprotes. Terdepan. Jadi dia memang vokal, Bang. Vokal banget.
Jadi kan ini BGS ini kan begini, Menteri Kesehatan kita namanya Budi Gunadi Sadikin kan. Kita singkat BGS. BGS ya. Dunia kedokteran itu sejak puluhan tahun yang lalu itu Bang, itu dia punya yang namanya kolegium. Oke, paham. Jadi kolegium itu adalah semacam organisasi yang diisi oleh orang-orang yang memang di sana itu memiliki memang panutan, spesifikasi, keahlian yang luar biasa. Memang. Orang yang diteladani. Betul. Dan orang yang punya integriti. Yes, yang paham terhadap persoalan kedokteran. Oke. Dan tugasnya itu adalah menjaga kehormatan dan standar kualitas luaran dokter. Jadi dia menjaga standar luaran dokter. Jadi misalnya begini, dokter ahli bedah apa sih yang harus dia penuhi? Dia harus melewati ini, ini. Jadi ada standar yang harus. Ini pengampu namanya. Jadi kolegium itu pengampu. Tidak boleh ada orang nepotisme tanpa melalui standar langsung tiba-tiba. Boleh, Bang. Nggak boleh. Jadi dia menjaga nih. Menjaga. Jadi betul-betul pengampu. Bahkan di luar negeri itu dia ditetapkan oleh the highest. Jadi misalnya kayak raja atau apa yang menetapkan. Jadi tidak boleh sembarang. Memang orang-orang yang pikirannya, memang dedikasinya terhadap bidang itu luar biasa. Ini tiba-tiba BGS, dia membentuk kolegium tandingan. Jadi setelah puluhan tahun ada kolegium ini, tiba-tiba dia membentuk kolegium versi Kementerian Kesehatan. Dan orang-orangnya itu dia pilih secara voting. Jadi bayangkan voting, online voting Bang. Gila. Jadi dia sebarkan online sini nama-nama ini, siapa yang ada, yuk pilih. Itu yang dipilih dari situ Bang. Siapa yang terbanyak? Siapa yang terbanyak. Jadi makanya kita sebut sebagai kolegium idol. Sama dengan Indonesian Idol. Yeah. Nah, karena kondisi seperti ini, banyak organisasi profesi ini berteriak. Dan yang salah satu paling keras teriakannya itu adalah dokter anak. Nah, beberapa bulan lalu, yang dipindahkan pertama itu adalah sekjennya. Namanya Dr. Hikari. Dipindahkan, Bang. Kemudian karena terus Dr. Piprim ini melakukan narasi yang berbeda dengan pemerintah, dia kemudian dipindahkan. Terus tiba-tiba lagi ada satu orang dokter anak, namanya Dr. Rizky. Dia memberikan testimoni bahwa Dr. Piprim ini sangat dibutuhkan di RCM. 2 hari setelah memberikan testimoni, dia dipecat dari Rumah Sakit Adam Malik sebagai tenaga pendidik. Dan karena dianggap ini satu komplotan. Jadi kan kelihatan Bang ya, jadi memang tendensius banget kan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ini sesuatu yang normal. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Dulu juga Prof. Zainal Muttaqin yang ahli bedah saraf epilepsi di Undip itu kan jarang sekali Bang Babram ahli bedah saraf. Waktu itu kan dia getol menyuarakan pendapatnya yang berbeda dengan undang-undang kesehatan. Diberhentikan Bang. Jadi kan jelas banget kan. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa ini sesuatu hal yang sifatnya normatif, menurut saya ini tidak normatif. Ini ada intrik politik di belakangnya yang memang dimainkan untuk membungkam orang-orang tertentu yang berbeda pendapat. Jadi ini mulai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa ini semua, Dr. Iqbal, terjadi ketika menterinya BGS. Betul. Dulu enggak? Dulu enggak. Dulu apa tuh damai-damai saja? Damai-damai aja. Dulu tidak pernah ada friksi antara Menteri Kesehatan dengan organisasi profesi, tidak pernah ada. Nggak pernah ada ribut-ribut kayak begini, Bang. Nanti setelah BGS ini naik, kemudian dia menjalankan program-program yang tabrakan, yang tidak sinkron dengan organisasi profesi, muncullah hal-hal seperti ini. Ini kan ribut-ributnya baru aja kan. Kira-kira nih, menurut Dr. Iqbal nih, kan kalau kita amati bahwa sebenarnya ini rentetan peristiwa banyak tuh, mulai tadi yang di Undip dan lain sebagainya. Seolah-olah kita menangkap bahwa BGS ini selalu mengamputasi orang, itu kalau dia anggap ini tidak sejalan dengan kebijakannya. Betul. Kira-kira seperti itu ya Dok ya? Betul. Jadi dia cepat amputasi agar supaya tidak ada orang yang menghalangi, kira-kira begitu? Betul. Kenapa kita berpendapat begini? Karena sejak pertama kali dilantik, dia kan dilantik sekitar tahun 2020 ya. Dan kita amati. Jadi kita para dokter organisasi profesi itu mengamati secara serius sosok ini. Itu ketika pertama kali dilantik Bang, dia keluarkan satu statement yang menurut kita itu statement itu tidak terlalu elok gitu. Dia bilang begini, the government is to govern,
Pemerintah tugasnya itu mengatur, mengontrol everything. Itu prinsipnya dia. Padahal kan prinsip government itu hanya salah satu ya. Yeah. Ada prinsip lain kan. Okay. Government to support, to facilitate, to help. Tapi dia menggunakan itu, Bang. Jadi bisa dibayangkan dari gesturnya sejak awal itu dia ingin menunjukkan bahwa saya ini orang powerful gitu dan saya bisa mengontrol everything. Dan itu kan kelihatan dari narasi yang diangkat kan. Okay. Nah itu kira-kira. Dan kemudian setelah itu muncullah hal-hal seperti ini. Dulu waktu ada permintaan untuk melakukan demonstrasi, ya kan, dokter demonstrasi, itu keluar surat, Bang, dari Kemenkes itu. Siapa yang melakukan demonstrasi itu akan begini nih. Ada dilarang ya? Dilarang. Jadi berarti dia membungkam kebebasan berpendapat di kalangan dokter ya? Betul. Ini aja kemarin waktu mau menggunakan pita hitam dan berdoa, itu kan IDAI melakukan gitu, gerakan sunyi ya, gerakan sunyi, tidak aktif. Jadi IDAI itu menganjurkan untuk kita berdoa semua, kemudian menggunakan pita hitam. Ada infiltrasi larangan di situ, Bang. Nggak boleh ini, itu melanggar, itu begini, padahal nggak ada yang dilanggar kan. Orang hanya menggunakan pakaian begitu, kemudian itu dianggap sebagai apa ya, perlawanan, pembangkangan. Jadi ketika ada infiltrasi di IDAI begitu, tapi gerakan itu tetap jalan ya? Tetap jalan. Nah, sebagian teman-teman itu tetap jalan, bahkan sebagian itu dia memanipulasi, Bang. Jadi dilarang pakai pita hitam, dia pakai baju hitam. Oke, mengkondisikan untuk mengkondisikan. Oke. Dan itu kan mulai jalan terus ya. Kemarin tuh di Jogja kan, di Bulak Sumur itu, Dewan Guru Besar itu mengeluarkan statement keprihatinan dan sebagainya terkait BGS ini. Oh, di UGM ya? Di UGM, Bang. Oke, berarti kalau begitu sudah ada sesuatu hal yang sangat prinsip ya? Ada, Bang. Sehingga ada gerakan dari teman-teman di Jogja, para guru besar yang mempersoalkan BGS ini ya? Betul. Kalau menurut Dr. Iqbal, apa sih yang paling berbahaya nih dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan BGS yang bisa mengganggu eksistensi dunia kedokteran? Kalau saya ya, Bang, ya itu sebenarnya kita punya banyak catatan. Tetapi ada 3 kalau menurut saya. Yang pertama itu kebijakannya itu tidak pernah pro rakyat, tetapi lebih pro oligarki. Ini menarik. Berarti BGS selama memerintah sebagai Menteri Kesehatan, kebijakan-kebijakannya itu bukanlah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Betul. Pro kesehatan rakyat, bukan? Betul. Tapi selalu pro pada oligarki, pengusaha. Betul. Berarti keuntungan. Ya. Jadi proyek-proyeknya itu lebih mengarah kepada pro oligarki, proyek mercusuar. Saya kasih 3 contoh aja supaya jelas. Kalau kita mau jujur, tugas dari Kementerian Kesehatan itu kan adalah memperbaiki profil kesehatan rakyat Indonesia. Dan bagaimana kita mengukur dia berhasil atau tidak, kan bisa kita lihat target nasional dan membandingkan dengan negara lain. Itu evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas tahun lalu, itu menunjukkan dari 15 target di RPJMN, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, itu tidak sampai setengah yang tercapai. Berarti kan fail ya. Padahal itu target loh, target nasional. Kemudian yang kedua, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, nggak usah kita bicara ASEAN, terlalu jauh, ASEAN aja. Indonesia itu negara keempat terendah profil kesehatan di ASEAN. Di bawah kita itu cuma Laos, Myanmar, Filipina. Padahal kita kan negara anggarannya itu kan besar banget, 170 sekian, 180. Nah, alih-alih memperbaiki profil kesehatan negara kita yang terjerembab begini, Menteri Kesehatan ini yang dia lakukan itu adalah melakukan proyek-proyek mercusuar. Jadi dia mengadakan laboratorium kateterisasi jantung. Hampir 400 dengan menggunakan pinjaman Bank Dunia 70 triliun sama dana alokasi umum. Padahal ini proyek-proyek mercusuar. Kateterisasi jantung itu tidak diperlukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya penyakit jantung. Jadi tidak langsung menyentuh rakyat bawah ya? Tidak, Bang. Tidak. Dia sibuk untuk mengangkat topik tentang genom, mengangkat topik tentang nyamuk Wolbachia, mengangkat topik tentang ini, padahal yang core tasnya itu nggak membaik gitu. Nah itu yang pertama, saya akan memberikan contoh gitu. Kemudian yang kedua, saya kasih lagi contoh misalnya.
Waktu pertama BGS itu diangkat menjadi Menteri Kesehatan, kan sempat gonjang-ganjing di dunia kesehatan. Loh, kok orang non kesehatan bisa jadi Menteri Kesehatan? Kan dia kan nggak punya background sedikit pun di bidang itu. Tapi itu kan biasa aja kan, Ya. di luar negeri ada juga Ya. gitu, di negara lain. Iya, tapi kemudian ada yang memberikan justifikasi begini, Bang. Loh, dia itu kan orang ekonomi. Jadi memang salah satu tujuannya diangkat itu adalah untuk memperbaiki BPJS ketika itu. Nah, sekarang kita lihat BPJS. Apakah BPJS ini baik? Ya kan? Jadi selama 5 tahun ini bahkan ada tendensi bahwa BPJS ini akan merugi dalam 1-2 tahun mendatang. Dan makanya dia mengeluarkan statement kan bahwa semua masyarakat harus siap-siap mendapat asuransi tambahan swasta. Bagaimana bisa kita, Bang, dengan situasi ekonomi yang begini, masyarakat kita dengan sistem tingkat ekonomi yang rendah begini, itu diminta lagi untuk membuat asuransi kesehatan tambahan. Di luar BPJS. Dua BPJS. Sementara yang asuransi kesehatan ini aja dia tersiap-siap membayarnya kan? Oke. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa memang dia tidak pro rakyat. Kebijakannya itu tidak pro rakyat. Oke. Lebih pro kepada pengusaha. Jadi tools minded, membuat fakultas kedokteran itu harus banyak. Itu kan sebenarnya memperlihatkan. Apakah membuat salah satu tadi tuh Dokter Iqbal bilang, misalnya dia punya keinginan untuk membuat fakultas kedokteran banyak, spesialis banyak. Apakah sebenarnya itu salah satu kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu menyentuh? Sebenarnya bukan, kalau orang melihatnya, misalnya katakanlah presiden melihatnya atau orang-orang birokrat melihatnya, dia terkagum-kagum. Oh, ini kan bagus, ya kan? Memenuhi jumlah dokter di Indonesia, ya kan? Di permukaannya begitu. Permukaannya. Tapi faktanya begini, tindakan kita itu salah kalau kita mendasarkan tindakan kita itu pada analogi yang salah. Jadi dia selalu berpendapat begini, Bang, bahwa WHO itu mengeluarkan rasio bahwa satu dokter itu harus melayani 1.000 penduduk. Itu selalu yang diangkat. Dia pakai rasionya Rasio 1 WHO banding 1. ya? Iya. WHO mandate ini orang. WHO. Dia selalu bilang WHO itu membuat standar bahwa 1.000 penduduk harus ada 1 dokter. Jadi di Indonesia ini kan cuma ada sekitar 200.000 dokter, makanya dia mau gencot supaya mencapai 270-280.000 dokter. Padahal Trump keluar dari WHO. Nah, padahal Trump keluar dari WHO. Dan yang kedua, WHO sendiri tidak pernah mengeluarkan statement itu. Nggak ada standar WHO itu bilang nggak ada ya? Nggak ada. Itu dibuat-buat aja? Dibuat. Itu merupakan semacam metrik yang biasa digunakan sebagai standar perbandingan satu negara dengan negara lain. Tapi bukan standar. Bukan standar keharusan. Bukan standar keharusan. Nah, di Indonesia ini sebenarnya bukan dokternya yang kurang, Bang, tapi distribusinya yang tidak seimbang. Dan pemerintah sengaja menutupi isu ini karena kan dia dianggap gagal. Karena kan sudah berpuluh tahun mereka menyelenggarakan upaya pendistribusian dokter, tapi nggak pernah benar-benar terdistribusi. Itu dokter di Jakarta itu 52 kali lipat rasionya dibanding dokter di Sulawesi Barat. 52 kali lipat, Bang. Bayangkan itu, ketersediaan dokter kita menggunakan 52 kali lipat. Jadi menarik nih. Menurut Dr. Iqbal bahwa sebenarnya kita tidak mengalami defisit dokter. Iya. Tapi yang terjadi bahwa pendistribusian dokter ke daerah-daerah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Nah, itu banyak faktor lagi kalau kita mau telisik. Kenapa nggak bisa berdaya? Salah satunya itu karena insentif yang diberikan kepada mereka itu kan kurang. Iya ya. Ya, Gaji dokter di kasihan tuh daerah. saya lihat ya kalau baru kerja dok ya, tidak masuk akal. Tapi kan pengabdian ya. Iya. Tapi menurut saya gini, harus ada penyesuaian juga ya. Iya. Oke. Maksud saya itu dokter itu kan merupakan sebuah profesi yang memang tidak boleh kita samakan dengan profesi lain ya, karena di dalamnya itu ada kualifikasi, ada experience, ada etika, ada profesionalisme dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dokter katakanlah digaji standar upah minimum regional misalnya, jangan harap dia akan menampilkan yang terbaiknya. Kalau dia jahit orang, apakah kita kira dia akan jahit betul-betul? Kalau dia cuma dibayar katakanlah 10.000, Iya. ya kan? Mungkin kalau dokternya itu betul-betul memiliki nilai etika yang tinggi, dia akan betul-betul mati-matian walaupun dibayar rendah kan.
Tetapi kan namanya dokter itu juga manusia gitu. Kan dia terganggu juga ya, misalnya dia sedang jahit orang, terus kehidupannya sendiri, makannya itu dia masih berpikir, rumah tangganya kan terganggu ya ketika dia menjadi. Betul Bang. Jadi bisa bayangkan bagaimana kita mau betul-betul konsentrasi kalau persoalan yang paling esensial itu tidak terpenuhi. Susah dia menjahit dengan baik kalau anak-anaknya masih lapar di rumah. Kira-kira begitu Bang. Jadi itu problem yang ada di Indonesia. Salah satu problem yang ada di Indonesia. Distribusi dokter itu tidak merata. Bukan hanya dokter umum, dokter spesialis. Oke, problem lainnya kira-kira apa lagi dok? Terkait BGS ini. Nah itu tadi saya sudah sebutkan bahwa dia itu lebih pro oligarki daripada pro. Yang kedua, BGS ini itu selalu mengeluarkan narasi-narasi yang sifatnya sinisme, yang subjektif, dan itu menimbulkan kekisruhan. Kegaduhan di masyarakat. Sehingga terjadi friksi antara dokter. Oke. Saya kasih contoh aja supaya lebih jelas kan gitu kan. Ketika dia pertama kali terpilih sebagai Menteri Kesehatan, itu dia mengeluarkan sebuah statement begini Bang, bahwa perawat itu merupakan kasta terendah dalam dunia kesehatan dan dia adalah pembantu dari dokter. Itu kata dia? Kata dia Bang. Jadi bagaimana seorang Menteri Kesehatan dalam posisinya seperti ini itu mengeluarkan statement yang mendisrupsi kohesiveness antara profesi seperti ini. Dan mendiskreditkan profesi tertentu. Ya. Kemudian dia keluarkan lagi statement ketika awal-awal itu bahwa ID ini pantasan ribut katanya, pantasan ikatan dokter itu ribut karena ID itu mengambil uang ratusan miliar dari STR dan rekomendasi dokter. Benar nggak itu? Ya enggak lah Bang. Bagaimana STR itu kan nggak surat tanda registrasi itu nggak diurus oleh ID, itu diurus oleh konsil. Itu nggak ada hubungannya dengan ID gitu kan. Nah, hal yang lain lagi misalnya. Ingat nggak waktu ada kematian PPDS di Semarang itu Undip, ya kan? Ada seorang, begitu mati ini kurang dari 48 jam, dia mengeluarkan surat formal loh, kita masih punya itu suratnya, yang menyebutkan bahwa kematian ini akibat bunuh diri dan akibat perundungan. Bayangkan dia mengeluarkan statement begitu hanya waktu kurang dari 2 kali 24 jam. Padahal belum tentu. Sampai sekarang aja polisi belum menemukan apa penyebabnya. Dan bukan hanya itu. Akibat statement seperti ini terjadi stigma. Stigma yang buruk kepada dunia medis dan kepada korban ini. Bayangkan Bang kalau misalnya ada keluarga misalnya disebut bahwa dia bunuh diri. Bunuh diri itu kan dilarang oleh semua agama. Itu stigma yang buruk banget. Ya kan? Kemudian dia sebutkan karena perundungan. Perundungan itu seolah-olah semua dokter ini melakukan tindakan perundungan gitu. Padahal kan ini kan dilakukan oleh oknum. Ya. Nah, itu statementnya. Pernah lagi dia mengeluarkan statement begini bahwa stetoskop itu tidak ilmiah. Stetoskop itu tidak memiliki evidence base, tidak bisa mendeteksi penyakit jantung dan sebagainya. Itu kan pikiran-pikiran aneh kalau menurut saya. Gimana Bang? Iya. Bagaimana bisa stetoskop yang sudah digunakan bertahun-tahun? Mulai dari dokter puskesmas sampai dokter di Harvard pakai, terus dia datang bilang nggak berguna. Itu kan pemikiran-pemikiran yang tidak cerdas dan tidak boleh dilantunkan oleh seorang menteri. Proper channel communication-nya itu parah gitu loh. Dan curhatnya itu ke media. Ke buzzer dan sebagainya, itu kan tidak tepat kan pengen seorang menteri kesehatan. Menggunakan buzzer juga ya? Buzzer. Oke dok, itu ada lagi ya, program BGS itu kan mengusulkan shortcuts dengan pembinaan khusus kepada dokter umum hanya 6 bulan untuk menangani spesial, padahal profesi dokter ini kan sesungguhnya sangat vital ya, karena terkait keamanan dan nyawa. Kira-kira menurut dokter gimana tuh? Betul. Nah ini juga yang saya mau bilang tadi, bahwa banyak tindakan atau program yang dia lakukan itu sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan pasien. Saya berikan contoh saja, misalnya itu yang dia kan baru-baru menutup 3 program pendidikan. Ada 3 program pendidikan anestesi yang dia tutup. Pendidikan spesialis? Spesialis. Dengan alasan bahwa pendidikan spesialis ini ada kasus perundungan dan pelecehan seksual. Jadi ditutup? Ditutup. Itu di mana dok? Itu di Semarang dengan di Bandung. Di Bandung. Jadi dia tutup total. Jadi bayangkan anestesi ya? Anestesi Bang. Jadi
Itu kan orang yang ikut program itu bukan cuma 2-3 orang, itu puluhan, Bang. Ketika dia tutup ini, apakah dia itu memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan pasien? Karena yang menjadi ujung tombak di rumah sakit itu sebenarnya PPDS, Bang. Jadi di anestesi itu yang bekerja betul-betul itu menjadi ujung tombak itu kok PPDS. Mereka yang melayani pasien, mereka yang memberikan obat pasien, mereka yang memberikan, ujung tombaknya itu di sana. Nah, ketika dia menghentikan ini... Jangan dulu, Dok. Apakah yang terjadi di Indonesia ini bahwa ujung tombaknya itu PPDS yang di rumah sakit, sama di luar negeri atau cuma di Indonesia yang begitu? Sama. Sama. Di mana-mana PPDS itu dia menjadi frontliner memberikan pelayanan. Walaupun penanggung jawabnya itu nanti dokter spesialis. Konsultannya. Iya. Tapi ini di mana-mana terjadi di mana-mana begitu. Negara maju juga. Negara maju juga begitu. Oke, lanjut. Jadi mereka yang melaksanakan tetapi nah, dengan dia menutup ini kan sebenarnya dia mengamputasi pelayanan kesehatan itu kan. Jadi berapa banyak orang yang harus ditangani pelayanan anestesinya itu yang harus terhambat karena itu. Nah, belum lagi kita berbicara tentang PPDS ini sendiri. Programnya kalau di stop begitu kan harusnya dia berarti dia tambahan masa pendidikan kan nambah kan. Nambah, kemudian bagaimana dengan biayanya ya kan. Kemudian bagaimana juga institusi pendidikan ini dia mencari alternatif lain untuk mendidik dokter ini, itu kan membutuhkan waktu. Nah, kemudian tadi juga Bang Abraham itu sebutkan tentang yang tadi ya, yang ada program 6 bulan. Shortcut, ya. Nah, shortcut. Nah, itu juga menjadi satu pertanyaan yang serius. Jadi begini, Bang. Dia ini mau sifatnya segala sesuatu itu shortcut. Seperti tadi malam dia wawancara di Rossi kan. Tadi di Rossi itu dia bilang, saya mau ya semua dokter spesialis itu mengajarkan dokter umum itu tindakan-tindakan spesialistik. Seksio sesara begini, operasi ini. Dia itu maunya begitu, Bang. Padahal itu kan nggak bisa gitu. Iya. Nah, ini ada berbahaya ya? Berbahaya, Bang. Misalnya begini, saya kasih contoh. Itu kan ada namanya kateterisasi jantung ya, Bang ya. Kalau misalnya kita menderita sumbatan kan Dr. Iqbal ini ahli jantung ya? Ya, betul. Netizen Dr. Iqbal ini ahli jantung. Ya. Jadi misalnya ada sumbatan jantung. Kemudian kan tindakannya itu dengan melakukan kateterisasi ya, kita masukkan dari sini, dia masuk ke atas, kemudian ya kan. Itu kami dapat informasi bahwa BGS ini dia menemui perhimpunan kardiologi dan dia mengusulkan agar supaya dokter umum yang hanya dilatih beberapa bulan itu diizinkan untuk melakukan kateterisasi jantung. Itu kan berbahaya bagi nyawa orang. Berbahaya kan, safety-nya pasien itu kira-kira gimana kalau mau nggak kita kira-kira? Saya kalau di rumah sakit, Dok, terus saya tahu itu bahwa dia dokter umum, saya langsung lompat. Nah, makanya. Dan saya berhenti. Nah, makanya. Itu di bedah saraf, Bang, ada pemasangan klip. Ini yang cerita ke saya ini Prof. Zainal Mutakin. Jadi dia meminta agar supaya pemasangan klip di otak itu dilakukan oleh dokter yang dilatih beberapa bulan. Jadi lewat kursus saja. Jadi itu bayangkan. Nah sekarang ini lagi ribut kan dokter gigi lagi. Karena dia bilang dokter gigi itu kurang. Maka saya mau melatih tukang gigi supaya bisa melaksanakan tindakan seperti dokter gigi. Loss of control itu namanya. Nah ini kan bukan hanya tidak memenuhi kaidah kompetensi. Itu kan ada kaidah kompetensi, Bang. Kompetensi. Dan itu berlaku universal. Bukan hanya di Indonesia. Di negara itu bahwa misalnya untuk melakukan tindakan kateterisasi dia harus lulus dokter dulu, kemudian jadi dokter jantung umum dulu kan, selama 4-5 tahun, sudah itu dia masuk lagi sub, ya kan, sudah itu dia harus melakukan banyak tindakan baru dibolehkan ini. Nah sekarang kalau tiba-tiba orang dipasangi begitu, itu kan berbahaya. Nah apa ini tidak berbahaya bagi kesehatan pasien, keselamatan pasien. Nah itu yang saya bilang, Bang, banyak hal-hal jadi narasinya, kemudian upayanya untuk melakukan hal seperti itu, plus profil kesehatan Indonesia yang kita lihat tadi itu ya, makanya saya bilang cukuplah 4-5. Jadi kalau menurut Dr. Iqbal, kebijakan yang dikeluarkan ini sebenarnya bukan justru memperkuat eksistensi dunia kedokteran ya, bukan begitu ya, tapi justru sebaliknya kira-kira gitu. Betul, kira-kira. Dia mungkin memiliki pandangan bahwa ini baik gitu. Mungkin ya, tetapi karena dia tidak memiliki wawasan komprehensif dan mungkin orang-orang sekitarnya juga itu
tidak memberikan nasihat yang qualified gitu kan, akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang kayak begini. Yang aneh-aneh ya? Yang aneh-aneh. Dr. Iqbal, saya pernah mendengar juga, apa saya salah dengar ya, apa sih maksudnya PPDS berbasis rumah sakit? Nah, itu gimana maksudnya itu? Sekolah spesialis berbasis rumah sakit. Ya, itu gimana? Apa sih? Hospital base istilahnya. Hospital base itu gimana tuh maksudnya dia? Nah, kan sekarang begini Bang, pendidikan. Jangan dulu, yang lama gimana? Kalau yang lama? Jadi yang lama itu PPDS itu kan dilaksanakan oleh universitas. Oke. Jadi fakultas kedokteran yang melaksanakan pendidikan spesialis. Cuma wahananya di rumah sakit. Ya. Jadi rumah sakit. Sekolahnya di rumah sakit. Sekolahnya di rumah sakit. Dari mana-mana kan semua begitu. Ya. Nah, kemudian BGS ini melihat bahwa kok lama-lama banget begini, ternyata jumlah dokter spesialis itu tidak banyak. Kemudian yang kedua dia pikir ada isu-isu lah terkait PPDS, isu bullying, ya kan, isu perundungan, pembayaran katanya yang mahal. Akhirnya dia bilang kita harus buat yang baru, namanya PPDS Hospital Base. Berbasis rumah sakit. Berbasis rumah sakit. Jadi yang mendidik dokter spesialis itu bukan tenaga qualified lagi, tapi dokter-dokter yang ada di rumah sakit yang di sana itu bekerja melayani pasien, itu yang dia minta untuk mendidik. Nah, padahal rumah sakit sendiri apakah memang punya kemampuan kapasitas untuk mendidik? Kemudian yang kedua, bagaimana akreditasinya? Bagaimana jumlah tenaga pengajarnya? Banyak sekali isu di balik itu, Bang. Nah, ini yang dia mau bikin gitu. Jadi karena dia melihat ada berbagai masalah terkait PPDS lewat universitas, alih-alih dia memperbaiki ini, dia justru membuat sistem yang baru. Oke, paham. Padahal seharusnya menurut Dr. Iqbal, kalaupun ada masalah, berbagai macam masalah terkait PPDS, seharusnya kita memperbaiki sistemnya. Bang. Bukan membentuk PPDS dalam konsep yang baru. Seperti berbasis rumah sakit. Jadi kan kalau misalnya ada rumah kita yang bocor atapnya aja kita perbaiki. Jendelanya yang ada lubang sedikit, jendela lubangnya kita perbaiki. Jangan rumahnya dibongkar. Jangan rumahnya dibongkar. Nah, akhirnya timbullah konflik gitu kan. Pertanyaannya, siapa yang mau mengajari ini? Apa kualifikasinya? Bagaimana kedudukannya dengan universitas? Itu kan nanti muncul friksi kan. Nah, itu Bang. Jadi itu termasuk kebijakan-kebijakan yang menurut Dr. Iqbal sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran yang ada di luar juga ya? Benar Bang. Di luar itu kan ada dua sistem. Ada university base, ada hospital base. Dan tiap-tiap itu kan memang ada alasan mengapa mereka memilih hospital base, mengapa university base. Tetapi kan tidak secara automatically kita harus meniru apa yang ada di sana untuk kemudian kita praktikkan di sini. Dia selalu meniru di Inggris gitu kan. Jadi di Inggris itu kan katanya hospital base di sana gitu kan, di Amerika seperti iya. Betul, tetapi kondisinya 100% beda dengan Indonesia. Saya kasih contoh. Karena di sana rumah sakitnya sudah maju, bertaburan spesialisnya ya. Betul. Nggak usah jauh-jauh pembayarannya aja. Di sana pembayarannya berapa? Di sini pembayarannya BPJS. Terus kita mau melaksanakan sistem yang seperti itu, Bang. Jadi memang ada hal-hal yang sebenarnya menurut Dr. Iqbal yang harus dipikirkan lebih dalam, ya, substansinya itu dia nggak pikirkan ke sana ya, tapi dia langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mercusuar aja. Di permukaan aja orang lihat, ini cocok nih, tepat. Tapi setelah orang coba menganalisa lebih jauh, substansinya ini sebenarnya tidak tepat untuk di Indonesia. Kira-kira seperti itu? Kira-kira begitu, Bang. Kira-kira begitu. Kebijakan-kebijakan yang lain lagi, Dok, yang menurut Dr. Iqbal yang sebenarnya ini mengganggu marwah dunia kedokteran. Nah, itu tadi kita sudah sebutkan terkait kolegium. Dan yang paling sebenarnya merusak hubungan antara pemerintah ya, dalam arti Menteri Kesehatan dengan organisasi profesi itu ketika dia membuat Undang-Undang Kesehatan 17/2023. Itu merupakan puncak dari perseteruan antara profesi ini dengan ini. Gitu. Jadi Undang-Undang Kesehatan itu justru memperhadap-hadapkan antara government, pemerintah, dengan dokter. Kira-kira seperti itu. Kira-kira profesi dokter. Iya. Dalam arti bukan berhadapan itu, tapi dalam arti banyak aturan-aturan yang dibuat itu sebenarnya tidak relevan atau bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam dunia profesi.
Misalnya begini, sebagai contoh aja ya bagaimana itu kan untuk pembuatan undang-undang seperti itu mestinya kan ada meaningful participation. Oke. Ya kan, stakeholdernya kan ini Harus, dokter yang harus kan, stakeholder utama lagi. Stakeholder utama. Itu nggak dilibatkan dalam pembuatan ini, Bang. Sama sekali Sama sekali. ID nggak diajak, Ikatan Bidan Indonesia nggak diajak, PDGI nggak diajak. Semua organisasi formal yang diakui oleh undang-undang sebelumnya itu tidak dilibatkan. Nah, tapi dia pintar. Pintarnya itu begini, dia cherry picking. Jadi untuk mendapatkan representasi dokter, dia kemudian buat organisasi alternatif. Dibikinlah ada dokter persatuan dokter ini. Nah, kemudian hanya berapa orang aja itu dimasukkan di situ. Oh, ini perwakilan dokter. Ini gitu tandingan kan? Nih? Tandingan. Oke. Nah, kemudian mungkin karena itu merupakan requirement, dia sebutlah, oh ini kan ada dokternya. Padahal ini tidak terlibat. Secara organisasi ini nggak terlibat? Enggak sama, dan memang tidak pernah diundang, tidak pernah dilibatkan, dan kalaupun diundang ya cuma diundang sekedar itu, usulannya nggak ada diterima, ya sekedar ada nota bahwa dia hadir gitu loh, Pak. Jadi dokter yang hadir di situ representasi individu ya, sebenarnya ya, bukan mewakili profesi kedokteran, kira-kira begitu ya? Iya. Nah kemudian itu diklaim bahwa jadi meaningful participation itu jelas tidak ada. Kemudian banyak banget aturan-aturan yang ada di dalam itu sebenarnya kontraproduktif. Kontraproduktif. Ini kan ada kalangan yang menyatakan nih dok, apakah benar selama BJS menjabat Menkes telah melemahkan institusi profesi kedokteran itu sendiri? Iya, saya harus katakan iya. Karena banyak peran-peran organisasi profesi itu yang diambil alih oleh mereka. Seperti misalnya dulu kan kalau kita mau praktek itu ada surat rekomendasi dari organisasi profesi. Tujuannya itu kan untuk memberikan semacam garansi bahwa orang ini oke untuk praktek. Jadi organisasi profesi itu kan dia melihat orang ini, dokter ini punya enggak masalah administrasi. Bagaimana ijazahnya, apakah palsu atau tidak, ya kan? Jadi dilihat kan, apakah betul ini riwayat kerjanya dan sebagainya. Kemudian dilihat juga apakah dia memiliki kesehatan jasmani atau rohani, apakah ada selama dia bekerja itu ada melakukan hal-hal malpraktik dan sebagainya atau tidak. Masih cakap nggak dia? Masih cakap untuk melakukan. Kan begini dok, kalau nggak salah pernah juga dia melemparkan wacana bahwa surat praktek ya, surat izin praktek itu berlaku seterusnya. STR ya, pernah melemparkan contoh. Dia bilang nggak perlu selalu diperbarui. Kalau menurut Dokter Iqbal itu kan berbahaya ya. Karena kan tidak selama orang selalu firm ya. Mungkin misalnya dia sudah terlambat punya ilmu yang tidak diupdate lagi dan kira-kira bagaimana? Itu STR seumur hidup istilahnya. STR seumur hidup. Kalau menurut dokter itu nggak tepat ya? Kalau menurut saya itu tidak tepat. Kalau di luar? Di luar itu terbagi dua. Ada yang STR seumur hidup, ada yang enggak. Tetapi kalau di luar kan itu pengawasannya luar biasa memang. Jadi tidak sama dengan kita. Sistemnya berjalan. Sistem berjalan. Siapapun yang didudukkan di situ, sistem itu berlaku dengan baik. Kalau sekarang kita lihat kan kayak sekarang akhirnya banyak dokter palsu-palsu kan muncul, atau kisah-kisah dokter yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh misalnya, itu kan diakibatkan karena kurangnya kontrol terhadap ini, dan itu yang dihapuskan, Bang. Jadi sekarang dokter mau praktek itu tidak perlu ada surat rekomendasi. Nggak perlu, Bang. Dulu itu kan diseleksi oleh organisasi profesi. Jadi siapa yang mau praktek harus ada rekomendasi dari ID setempat yang tahu karakter orang ini. Dokter ini bagaimana. Karena siapa tahu dokternya dokter cabul misalnya. Nah, itu sekarang nggak ada, Bang. Makanya sekarang banyak kejadian. Kayak kemarin di Bandung itu ada dokter kandungan yang cabul. Karena itu tidak ada rekomendasi. Nggak ada lagi rekomendasi, Bang. Jadi sekarang itu persyaratannya cukup punya STR, punya tempat praktek, dan mengikuti itu kayak online learning atau apa itu. Dikasih, Bang. Dikasih. Jadi syaratnya terlalu disederhanakan. Disederhanakan, padahal ini menyangkut manusia. Jadi kualitas diturunkan, kira-kira bisa saya katakan gitu? Kualitas diturunkan, kemudian keselamatan pasien tidak dipertimbangkan. Sangat terancam. Padahal apa sih susahnya? Dan selama ini kan nggak ada masalah kan?
Nah itu yang Jadi persoalan ya. persoalan, Bang. Jadi STR itu sekarang sudah mudah. Sudah mudah, SIP itu kan sudah mudah, STR. Padahal itu sekarang SIM aja, Bang. Coba SIM mengemudi itu kan tiap 5 tahun. Terlambat 1 hari aja harus mengulang. Iya, karena kan otak seseorang itu kan bisa berubah dalam beberapa tahun kan, kemampuannya dia, kecerdasannya juga bisa berkurang atau bisa bertambah kan. Dan dia kan mungkin secara fisik, mungkin dia tiba-tiba sakit atau mengalami gangguan mental atau apa yang mungkin tidak terdeteksi oleh orang lain dan itu hanya bisa diketahui oleh teman-temannya. Makanya diperlukan rekomendasi. Ini rekomendasi. Sekarang itu sudah dihapuskan Nggak ada, semua. Bang. Karena dia ingin mengejar tentang kuantitas. Bukan kualitas. Betul. Menciptakan beberapa dokter gitu ya. Nah ini lagi Bang Abraham mengingatkan saya gitu loh. Bagaimana sekarang itu Bang, ukuran keberhasilan rumah sakit dan dokter ditentukan oleh cuan. Duit. Contohnya? Baru-baru ini Menteri Kesehatan itu memberikan penghargaan kepada beberapa rumah sakit vertikal yang berhasil meraup laba. Padahal jadi indikatornya meraup laba. Bahkan dipajang benar-benar Bang. Rumah sakit ini memperoleh laba sekian diberikan penghargaan. Padahal harusnya indikatornya itu kualitas kesehatan ya. Kualitas. Jadi itu dijadikan standar bahwa dia berhasil. Padahal rumah sakit vertikal itu bukan unit untuk memperoleh laba. Rumah sakit vertikal itu adalah institusi menjamin pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan. Oke, supaya semua orang punya akses terhadap kesehatan. Tidak boleh ada prinsip dia meraup keuntungan. Karena kalau dia meraup keuntungan, berarti ada satu bagian yang dia save. Pasti ada yang dia kurangi gitu kan. Nggak mungkin kan. Jadi kalau misalnya dia untung ini, pasti ada bagian pelayanan kesehatan yang dikurangi. Mungkin ininya dikurangi, mungkin ini. Kan begitu kan. Itu kembali lagi pada kualitasnya akan menurun. Sekarang dokter Bang, nilai produktivitas dokter diukur dari berapa banyak pasien yang dia tangani. Bayangkan. Itu BGS. Produktivitas dokter. Jadi begini Bang, dokter itu dianggap berhasil kalau satu hari dia melayani 100 pasien, 200, makin banyak makin bagus. Itu kebijakan BGS? Oke. Terlepas dari kualitas, tidak ada yang dikasih kualitas. Kalau dulu? Ya dulu kan tidak ada begitu. Betul-betul kualitas kan. Jadi dokter itu betul-betul. Biar cuma 5. Biar 5 kualitas hasilnya. Betul. Sekarang dengan konsep, dengan narasi seperti dokter kan pasti mau cepat-cepat. Iya. Ada 100 pasien, oke, kita lipat 1 menit, 2 menit, 3 menit. Mengejar target. Karena ya paradigma yang dibangun itu. Karena tolak ukurnya di situ. Tolak ukurnya di situ. Berbahaya bagi kesehatan. Berbahaya banget, Bang. Nyawa orang ya. Iya. Bayangkan kalau satu hari dia sampai 100 orang dikerjakan. Bagaimana kemampuan dia ya? Nah, kalau dokter kan dia melihat aja dah loh. Kita ditargetkan begitu ya sudah kita terima aja. Jadi kalau dia jahit sembarang. Ya sudah lagi. Gawat ini. Dokter Iqbal ini menceritakan apa yang terjadi, membuat saya ketakutan berobat di Indonesia. Dengan kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Tapi saya mencoba memperbaiki ketakutan saya. Oke, Dokter Iqbal. Saya kira kalau menurut saya ya, ini kan Pak BGS ini kita hormati sebagai seorang menteri ya, dan dia itu sudah 5 tahun ya menjadi sudah menteri. Lewat. Sudah lewat ya 2020. Sudah masuk periode kedua. Kedua ya. Kayak presiden juga ya 2 periode. Kalau saya melihat, dan bukan cuma saya, teman-teman saya, guru besar apa semua itu, dia melihat bahwa sebenarnya BGS ini bukan profil yang tepat untuk dunia kesehatan kita. Jadi BGS ini bukanlah profil seorang yang tepat menjadi Menkes kira-kira. Mungkin dia cocok menteri di tempat lain. Mungkin. Mungkin. Jadi misalnya menteri BUMN. Iya, kita tidak tahu. Tetapi kita sudah merasakan dalam 5 tahun terakhir ini ada hal yang memang tidak sinkron gitu. Tidak tepat, dan kalau ini dilanjutkan itu akan berbahaya. Berbahaya bagi iklim kesehatan, berbahaya bagi ambien kesehatan, dan berbahaya bagi outputnya nanti. Berbahaya bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan, keselamatan pasien. Keselamatan pasien. Ya. Jadi makanya kalau ada yang diminta, ya tolonglah dipertimbangkanlah BGS ini, udahlah. Dia nggak usah lagi di Menteri Kesehatan. Jadi kalau menurut Dokter Iqbal nih kuncinya, BGS ini sebaiknya diganti, dirasakan. Diganti aja, Bang. Kalau tidak diganti apa ya kira-kira? Berbahaya. Ya tunggulah. Akan ada hal
Dan biasanya kan efek-efek buruk itu tidak muncul secara short instance kan. Kita itu mungkin melihatnya nanti setelah mungkin setelah nggak dia di sana, baru kita yang merasakan ini efek-efeknya kan. Nah terbukti sekarang kan mulai ada pelecehan ya kan, mulai ada ini muncul semua kan. Ya dulu kan maksud saya hal-hal begini nggak pernah muncul dok. Kok bisa ada dokter yang melakukan pelecehan, gerayangi pasiennya? Ini saya jadi ketakutan ini dok kita kan. Terpaksa kalau kita antar istri kita ke dokter kita harus ikut masuk. Padahal dulu kan nggak pernah ada bayangan begitu. Kira-kira gitu dok ya? Nah itu yang saya kira memang sangat perlu pemerintah itu perhatikan ya. Kita ini berbicara bukan bahwa kita anti ya kepada itu, tapi kita menyuarakan hal yang kita anggap benar gitu. Karena kita juga berkecimpung dunia ini sudah lama gitu. Kira-kira kalau istilahnya kita tahu lubang-lubang tikusnya gitu. Iya. Oke, terima kasih Dr. Iqbal, luar biasa. Sekali lagi saya terima kasih jauh-jauh datang dari Doha nih. Dr. Iqbal mampir di sini memberikan kita edukasi lah, pencerahan agar kita paham apa yang sedang terjadi di dunia kesehatan kita dan dunia kedokteran kita. Maksud dari perbincangan ini untuk mengembalikan marwah profesi dokter dan mengembalikan dunia kesehatan kita untuk bisa diakses oleh seluruh rakyat. Betul, Bang. Ya, tidak hanya bisa diakses oleh segelintir masyarakat tertentu. Kira-kira seperti itu. Betul sekali, Bang. 100%. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.